Kembali bersama kami, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyebut bahwa hukum layanan pinjaman online ilegal adalah haram dan dosa besar. Ketua MUI Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah menyebut bahwa pinjaman online atau pinjol ilegal adalah haram dan dosa besar. Hal itu karena pinjol memiliki unsur penipuan yang besar, dan tak hanya itu ia menyebut bahwa uang hasil meminjam di pinjol ilegal tidaklah berkah, sebab proses akadnya telah menyalahi aturan yang ada. Akad pinjam meminjam uang seharusnya dilangsungkan sesuai dengan aturan OJK dan lembaga keuangan yang syah. Sementara di pinjol akad dilakukan tanpa unsur tersebut. Ia pun menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak menggunakan pinjol ilegal. Ia tak mau masyarakat menjadi korban dari kezaliman pinjol, dan sebelumnya Polda Jawa Timur menggerebek sebuah kantor perusahaan pinjol di kota Surabaya. Pinjol itu diduga tidak terdaftar di otoritas negara dan ilegal. Ya, MUI Jawa Timur menyebut bahwa hukum layanan pinjaman online ilegal adalah haram dan dosa besar, dan berikut pernyataan Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah. Ketua MUI Jawa Timur menyampaikan jika pinjol mengandung unsur penipuan yang sangat besar karena menimbulkan kerugian bagi korban. Sehingga sesuai syariat agama, pinjol bukan hanya haram, tapi juga dosa besar. Tak hanya itu, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah juga menyebut bahwa uang hasil meminjam di pinjol ilegal tidaklah berkah, sebab proses akadnya telah menyalahi aturan yang ada. Ya, dan untuk membahas bagaimana hukum pinjaman online ilegal menurut syariat Islam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Denny, Pak Amir? Pak Yanto. Oke, Pak Amir, sebelum kita bicara hukum dalam Islam terkait pinjol ilegal ini, bagaimana Anda MUI sendiri mengapresiasi pemberantasan pinjol oleh pemerintah dan kepolisian? Ya, terima kasih Mas. Hari Selasa kemarin, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah membicarakan secara seksama di dalam rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat, yang tadi kita lihat MUI Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan satu fatwa. Ya. Ada beberapa ciri yang sangat nyata ya. Pertama, tidak memiliki izin resmi, itu ciri-ciri pinjol ilegal. Yang kedua, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Kemudian yang ketiga, pemberian pinjol ini sangat mudah. KTP, foto diri, dan nomor rekening. Jadi cukup itu syaratnya. Jadi mudah sekali. Kemudian informasi bunga, biaya pinjaman, dan denda tidak jelas. Kemudian bunga biaya pinjaman itu sangat besar atau bahkan tidak terbatas. Kemudian berikutnya total pengembalian juga tidak jelas berapa, jadi unlimited, tidak terbatas juga. Kemudian akses seluruh data itu hanya cukup di ponsel saja. Kemudian dilakukan dengan ancaman teror, kemudian penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran foto identitas peminjam. Ya. Kemudian tidak ada layanan pengaduan. Baik. Kemudian penawaran melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kemudian penagih tidak memiliki identitas yang jelas. Karena itu maka masalah-masalah ini sebenarnya sudah masalah yang amat serius ya. Baik. Yang harus kita lakukan penyelesaian dengan segera, karena ini akan menelan korban yang semakin besar di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi, masyarakat ini memang butuh untuk pemenuhan kebutuhan pokok ya di tengah situasi pandemi COVID-19. Jadi masyarakat seringkali merasa yang penting bagaimana dia bisa makan, kemudian dia cari uang dengan cara-cara yang ilegal seperti ini. Nah, ini kan berbahaya ini. Di satu sisi dia ingin
menyelamatkan supaya tidak terpapar COVID, yang kedua tidak terkapar secara ekonomi. Nah, karena Aha. itu antara lain ya mengapa MUI Jawa Timur itu mengharamkan. Nah, kita MUI Pusat sendiri belum mengeluarkan fatwa, tapi biasanya kita akan lakukan penguatan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kira-kira solusinya? Nah, solusi jangka pendeknya ada 3 setidaknya ya. Pertama, kita harus melakukan edukasi. Seperti saat ini, terima kasih MNC News News, ini sudah ya. mengajak masyarakat untuk mengenali ya. Pertama, tadi yang saya katakan perlu ada edukasi masyarakat. Yang kedua ada pemblokiran. Dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Untuk jangka menengah dan jangka panjang itu seperti apa? Ini harus melakukan upaya membuka akses pendanaan yang lebih luas kepada masyarakat sebagai solusi ya. Jadi pinjol diberantas tapi akses lain untuk pembiayaan masyarakat agar bisa makan juga perlu dilakukan tentu dengan pendampingan ya. Kemudian program peningkatan pendapatan masyarakat ya. Kemudian berikutnya undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang fintech. Jadi sebenarnya sudah ada undang-undang perlindungan pribadi dan fintech ya untuk melindungi konsumen. Gitu Mas. Baik, Pak Amir, kalau Jawa Timur MUI-nya sendiri sudah menyebutkan bahwa ini ada haram dan berdosa. MUI Pusat belum, tadi Anda menyebutkan, belum mengeluarkan keterangan apapun. Tapi secara Islam, Pak, dengan cara-cara ini, tentunya ini apakah jelas masuk kategori haram dan dosa? Iya, jadi memang ada 2 alasan atau pijakan yang sangat prinsip ya. Pertama hukum positif tadi, itu jelas. Karena ini ilegal ya tidak masuk dalam kategori dasar hukum ya. Nah, ini akan membuat situasi yang merugikan masyarakat. Nah, ini harus dihindari. Jadi dalam bahasa fikihnya itu daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindari, mencegah itu harus diutamakan. Baik. Apalagi Nah, ini membawa kerugian dan keburukan ya, Pak ya? Ya. Nah, yang kedua secara hukum syar'inya insya Allah segera akan kita keluarkan setidaknya tausiah kepada masyarakat agar masyarakat jangan terpengaruh dengan berbagai tawaran, iming-iming, pinjaman, di mana pinjaman itu jelas horor ya, penipuan. Baik. Gitu. Lalu kalau secara syariat Islam, Pak Amir, bagaimanakah akad utang piutang yang sesuai sebenarnya? Ya, justru itu karena dia ilegal, akadnya nggak jelas. Namanya ilegal ya. Yang namanya ilegal itu apapun alasannya nggak bisa dicari-cari, ya kan? Dan apalagi ketika sudah diberi pinjaman ke rekening, dikejar itu para peminjam itu dengan berbagai cara. Kalau saya sering bilang itu karena saya dari Medan, orang Medan itu bilang kalau nggak bisa bayar pinjol ya jadi benjol, istilahnya benjol. Benjol itu maksudnya benjol, mabok gitu kan, orang yang tidak membayar. Bahkan lebih dari itu kalau di Jawa, di Bali teman saya itu bilang Sekum MUI-nya sudah beberapa orang yang meninggal itu. Jadi baku hantam itu ya. Baik, itu cara preman itu tidak boleh karena itu harus dihindari. Baik. Gitu, Mas. Kita tahu bahwa ini secara tidak langsung menjadi fenomena dan masalah yang berulang di masyarakat. MUI sendiri, bagaimana Anda mendesak pemerintah dan pihak-pihak terkait agar mengambil langkah yang serius walaupun kita tahu sebenarnya sudah banyak tindakan termasuk penggerbekan dan juga hal-hal lain. Apakah ada hal lain yang MUI bisa lakukan agar ya, jadi ini memang Mas, kompleks permasalahannya ya. Karena masalah kompleks permasalahan ini semua pihak harus bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah. Ya, karena pemerintah kan terbatas ya jangkauannya. Jadi pertama dari OJK, Bank Indonesia, pihak perbankan. Tadi saya mengatakan harus membuka akses yang mudah kepada masyarakat. Bagaimana cara meminjam yang legal. Ini juga yang jadi masalah, Pak. Kadang kan UMKM, masyarakat kecil yang memang butuh modal, mereka tidak punya akses ke perbankan yang gampang atau mudah. Seperti itu. Akhirnya mereka ya mau tidak mau cari yang instan dan cepat. Ya tadi, pinjol ilegal. Bagaimana MUI melihat inklusi keuangan agar masyarakat bawah bisa punya akses yang lebih baik? Ya, jadi MUI berkomitmen ya untuk melakukan ekosistem keuangan syariah itu ya melalui Baitul Mal wa Tamwil BMT, juga melalui koperasi jasa keuangan syariah, dan itu memang sudah ribuan ya di Indonesia.
termasuk juga bank-bank syariah yang sifatnya BPRS itu yang skala kecil mikro itu ya. Tapi memang terbatas, tidak cukup melayani dengan jutaan ya, bisa 2 kali lipat kebutuhan masyarakat itu dengan lembaga-lembaga koperasi BNP tadi yang tersedia itu. Nah karena itu kita mendorong kepada masyarakat untuk lebih kreatif Baik. mendirikan lembaga-lembaga keuangan, termasuk ada lembaga wakaf mikro itu ya di pondok pesantren, sekolah-sekolah, sehingga ini tidak menjadi alternatif bagi masyarakat. Tapi yang menjadi alternatif itu adalah yang legal melalui dasar hukum. Baik. Lagi-lagi perlu edukasi, sosialisasi, sehingga masyarakat punya pemahaman yang kuat, utuh terhadap bagaimana pemenuhan keuangan ini bisa Ini dipenuhi dengan kata lain Pak Amir bahwa literasi digital perlu diperkuat ya Pak ya, agar masyarakat tadi bisa membedakan mana yang legal maupun ilegal. Nah untuk masyarakat khususnya umat Islam Pak Amir yang mungkin terjerat pinjol, ada himbauan apa? Apakah kita memang ya untuk hutang pokok harus dibayar, tapi hal-hal lain terkait bunga yang besar, bagaimana MUI melihat ini bagi mereka yang sudah terjerat? Iya, bagi saya tidak ada cara lain ya, kecuali memang kita harus semua pihak bertanggung jawab ya untuk mengedukasi masyarakat. Tidak cukup hanya mengedukasi, tapi harus memberikan pendampingan bagaimana masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Karena masyarakat ini kan sekarang ya terus terang umpamakan diri kita sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan. Ya bagaimana kita bisa melakukan itu tanpa ada kerjasama dari semua pihak. Nah kerjasama itulah yang saya maksud supaya dilakukan ya sehingga kita bisa menjadi bagian dari solusi. Tetap di MNC News.